Dalam beberapa tahun terakhir, brand-brand Indonesia mulai menunjukkan peningkatan daya saing yang menggembirakan. Sejumlah brand di berbagai kategori sukses mendominasi pasar domestik, bahkan menembus pasar ekspor, menunjukkan bahwa merek Indonesia semakin digemari di pasar lokal dan diakui di pasar global. Yang menarik dari perkembangan brand-brand Indonesia, tak luput dari tren pasar yang semakin didominasi oleh kelompok usia muda, terutama milenial dan Gen Z, sebagai kelompok produktif yang melek digital. Semakin diliriknya brand-brand Indonesia juga menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan generasi sekarang. Turut mendorong perkembangan brand Indonesia, Infobrand.id sebagai media brand dan bisnis menghadirkan The 30 Infobrand Forum 2025 digelar di The Sultan Hotel and Residence Kamis 31 Juli 2025. Mengangkat tema Successfully Managing Brand for Gen Z and Alpha, disampaikan oleh Bapak Silih Agung Wasisa, CEO Corner Advisory, memberikan wawasan semakin mendalam dalam memenuhi kebutuhan pasar secara relevan. Dalam pemaparannya, Bapak Silih menyampaikan untuk membangun brand di kalangan Gen Z dan generasi Alpha, terlebih dahulu diperlukan untuk memahami karakter kalangan tersebut. Satu hal yang bisa digarisbawahi pada gen yang sekarang itu adalah otentik. Otentik karena mereka nggak silo lagi dengan yang namanya global brand. Kalau zaman saya masih silo dengan global brand. Mereka tidak lagi membedakan antara global brand dan brand Indonesia. Buat mereka selama masing-masing sama-sama otentik. Gen Z dan Gen Alpha itu udah dua perbedaan yang luar biasa. Gen Z itu kompetitifnya masih ada lah. Tapi kalau pada Gen Alpha itu udah pure kolaborasi. Makanya kalau kita lihat brand-brand sekarang itu mau nggak mau kolaborasi itu menjadi penting. Ini agak berbeda nih dengan zaman dulu gitu ya. Zaman dulu semua brand itu klaimnya nomor satu, selalu terdepan, dan lain sebagainya. Sekarang berani pakai tagline yang seperti itu akan ditinggalin. Karena ngelihatnya kompetitif, nggak ada kolaborasinya. Ini yang menarik nih. Jadi memang agak berbeda gitu ya. Branding lama itu mereka lihat promosi dan pesan visual yang meyakinkan. Kalau yang brand modern itu koneksi emosional dan keterlibatan. Ini yang lebih penting. Susilowati Ningsih selaku CEO Infobrand.id menambahkan, sebagai media brand dan bisnis yang selama ini aktif mendorong perkembangan brand lokal, menghadirkan forum ini sebagai ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman antara pengelola brand sekaligus membuka ruang kolaborasi antar pelaku industri. Acara ini juga menjadi tempat strategis untuk menjawab tantangan di era digital sekaligus memahami karakteristik generasi muda sebagai konsumen utama di masa depan. Sejalan dengan misi tersebut, Infobrand.id juga bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia memberikan penghargaan Brand Indonesia Excellence Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada brand-brand lokal yang berhasil unggul dalam membangun popularitas, keterpilihan, kepuasan konsumen secara digital. Lebih dari sekedar penghargaan, Brand Indonesia Excellence Award diharapkan menjadi standar bagi brand Indonesia yang tentu saja terus bertransformasi, memperkuat kepercayaan pasar, dan meningkatkan reputasi bisnis. Penerima penghargaan ini tidak hanya mewakili prestasi dari individu maupun brand, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha untuk menciptakan produk dan layanan yang kompetitif, relevan, serta mampu bersaing di pasar global. Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia menjelaskan, penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil riset dan penilaian yang dilakukan pada bulan Februari hingga April 2025 dengan pendekatan digital riset. Penilaian dilakukan terhadap kinerja brand di mesin pencari dan official store di 2 marketplace teratas di Indonesia. 3 aspek utama yang digunakan dalam penilaian ini yaitu Digital Brand Asset Aspect, Digital Brand Awareness Aspect, dan Digital Consumer Review and Rating Aspect.
Nah, Bapak Ibu sekalian, Trust & Co Indonesia dan juga Infobrand melakukan riset untuk Brand Indonesia Excellent, sebuah apresiasi yang diberikan pada brand-brand Indonesia yang unggul dalam membangun popularitas, keterpilihan, dan juga tingkat kepuasan yang ditunjukkan melalui review dan rating dari konsumen di ranah digital. Nah, ini dari data yang berhasil kami dapatkan, Bapak Ibu, dari total 8.791 brand yang teriset, Bapak Ibu, total transaksinya mencapai 1,5 miliar lebih gitu ya, dengan average rating di rata-rata 4,87 gitu ya. Nah, lalu apa kategori dari masing-masing kategori? Ada 7 kategori besar yang kami lakukan riset, Bapak Ibu, di sepanjang 3 bulan gitu ya. Adapun brand-brand peraih Brand Indonesia Excellent Award 2025 antara lain Polini untuk kategori fashion dan aksesoris, HSD untuk kategori food and beverage, Noira by Reisha untuk kategori health and beauty, Scarlett Racing untuk kategori otomotif, Kadelmi untuk kategori ibu dan anak, Inlight untuk kategori elektronik dan aksesoris, DAP untuk kategori elektronik dan aksesoris, Brasov untuk kategori health and beauty, Momoki untuk kategori food and beverage, Montis untuk kategori perlengkapan rumah, Skelta untuk kategori fashion dan aksesoris, dan No Void Mind untuk kategori fashion dan aksesoris. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Caroline, selaku Wakil Direktur dari perusahaan PT Polinjaya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Infobrand dan juga Trust & Co Indonesia atas penghargaan Brand Indonesia Excellence Award 2025. Saya mau terima kasih kepada tim kami dari HSD semua, all team. Ini merupakan pencapaian dari seluruh tim Skelta yang telah bekerja keras, Memberikan kami sebuah semangat dan motivasi baru untuk lebih berani melangkah ke jarum yang lebih besar. Tujuan kami bukan hanya menjadi besar di Indonesia, tetapi membawa brand Indonesia ke panggung dunia. Terima kasih.